Agatha, apakah keselamatan bisa hilang? Yesus mengaku, akulah keselamatan. Emangnya Yesus bisa hilang? Simpelnya gitu aja. Yesus kan mengaku, akulah keselamatan. Yesus bisa hilang gak? Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Yesus mengaku keselamatan. Hilang gak? Itu aja. Gak usah jauh-jauh. Nah, bisa gak Yesus hilang? Enggak. Tapi kalau kamu meninggalkan keselamatan, iya. Kamu meninggalkan Yesus, iya. Itu yang benar. Karunia kan Yesus karunia itu. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Lah karunia itu Yesus kok. Gimana sih? Gimana kau ini? Udah setiap hari di roomku, gimana maksudmu biskuit monde? Kok gak ngerti juga kau? Yohanes 3 ayat 16 yang selalu ku bilang, kalian cuma hafal itu tapi kalian gak ngerti. Ya ampun, capek deh. Sehingga ia mengaruniakan anaknya. Loh, Yesus itu karunia itu. Karunia keselamatan itu Yesus. Keselamatan itu. Bisa gak dia hilang? Kamu yang meninggalkan dia. Jadi gak ada ceritanya keselamatan itu bisa hilang. Kamu yang meninggalkannya. Begono. Arti kata karunia mungkin pada nggak ngeh kak. Loh, karunia itu kan pemberian. Tahu lah. Gitu. Yesus berdoa pada dirinya berarti aneh. Nggak ada yang pernah bilang gitu. Ini lagi lebih mustahil lagi, nggak ada ayatnya bang. Gak usah ngadi-ngadi bang. Rengga. Pantesan matamu hitam. Pantesan gelap. Bang, dibuka rebennya bang, gelap nanti bang. Aduh, mana ada Yesus berdoa pada dirinya. Aduh. Nggak ada bang pijat ganteng. Udah nggak ada hiburan di sini. Agatha, ke Tuhan ucap syukur atau terima kasih. Keduanya pak, syukur dan terima kasih. Rasa syukur kita itu kan kita aplikasikan melalui rasa terima kasih. Jadi kita gini pak, rasa terima kasih atau syukur itu kan adalah reaksi kita atas yang sudah dilakukan Allah. Maka kita mengucapkan, ada aksi ada reaksi. Jadi rasa syukur, ucapan itu tidak dalam bentuk gini, terima kasih Tuhan, enggak. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, ini juga banyak orang Kristen yang mengira berterima kasih kepada Tuhan itu hanya melalui ucapan saja. Enggak seperti itu. Jadi dalam perbuatan yang nyata kepada manusia. Itu. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah, ya kita harus membuktikan dengan secara rasional kita berterima kasih kepada Tuhan adalah dengan mematuhi perintahnya, dengan ketaatan kita. Apa sih yang disuruh Tuhan Yesus? Kita mengasihi sesama. Dengan kita mengasihi sesama, kita mentaati perintah Tuhan. Gitu. Jadi ucapan syukur, rasa terima kasih kamu itu bukan dalam terima kasih Tuhan, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Rasa terima kasih kamu itu memang harus benar-benar kamu lakukan dalam perbuatan. Gitu. Karena pada akhirnya nanti kita akan menuai. Jadi kan Yesus bilang di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Ya. Karena ketika hari kesudahannya kamu akan menuai. Gitu. Jadi ucapan syukur, rasa terima kasih kita itu adalah dalam bentuk kasih kita terhadap sesama. Lakukanlah hal-hal yang baik kepada sesamamu. Mengampuni, memberi, sedekah. Tadi kan kita sudah baca ya, pada janda dan anak yatim piatu. Tadi baca di Maleaki, dikatakan seperti itu. Pada orang-orang yang membutuhkannya, kita harus lakukan itu dalam bentuk yang nyata. Itulah nyata kasih kita kepada Allah, yaitu kasih kita kepada manusia. Seperti itu Pak Jarigen. Pak apa namanya tadi? Pak Jargin. Nah itulah itu.
Ada gereja-gereja yang memahami bahwa kalau kita hidup di dalam dosa, meskipun kita percaya kepada Yesus, keselamatan bisa hilang. Keselamatan gak bisa hilang, Bang. Tapi kamunya tidak menjaga keselamatan. Ini contoh ya. Kan keselamatan itu udah diberikan. Oh, jagir girsang ya. Keselamatan itu anggap ini keselamatan dikasih sama kita. Kan kita harus tetap memegangnya kan? Menjaga keselamatan kan kita jaga. Ya, ada orang mau merampas kita jaga. Itulah perbuatan-perbuatan dosa tadi. Ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa, kita harus tetap setia dalam Tuhan gitu. Jadi ini nggak bisa hilang karena udah dikasih. Tapi kalau kamu dengan sadar, kamu bisa melepaskannya. Keselamatannya nggak hilang. Keselamatan itu tetap ada. Tapi kamu melepaskannya, meninggalkannya. Ngerti nggak? Hilang itu artinya hilang, nggak ada. Ini dari tadi yang kayak sama dengan mati tadi itu, hilang. Ini tolong diksinya agak dihayati lagi gitu. Keselamatan itu nggak bisa hilang. Tapi kamu melepaskannya. Itu. Jadi kalau kita berbuat dosa, artinya apa? Kamu melepaskan keselamatan. Payah ya, bahasanya aku udah pakai bahasa apa lagi aku. Makanya aku bilang, kalian tuh jangan menggunakan bahasa yang kamu nggak mengerti. Hilang dengan lepas saja kamu nggak bisa bedain gitu loh. Jadi yang hilang itu bukan hakikatnya lenyap, tetapi dia terpisah dari faktualnya, dia terpisah dari faktual kodratnya. Itulah yang namanya hilang. Tapi kita tidak mengatakan itu lenyap. Gitu. Hidup dalam dosa maka nggak selamat. Lah, kalau Kristus adalah kudus, kalau kita berbuat dosa ya berarti sebenarnya tidak ada Kristus dalam diri kita. Makanya saya bilang, ngaku Kristen boleh, tapi gak cukup mengaku-ngaku. Semua orang boleh mengaku Kristen, tapi menjadi Kristen, nah ini yang sedang kita lakukan di dunia ini. Kita semua ini adalah Kristen magang. Kita sedang menjadi Kristen. Ya, jadi orang Kristen juga jangan kepedeannya na'udzubillah min dzalik gitu. Banyak sekali orang Kristen yang saya lihat akhir-akhir ini keblinger gitu loh. Sekali selamat tetap selamat. Karena keselamatan itu memang selamat. Tapi kamu melepaskan keselamatan itu bisa. Kalau keselamatan bisa terlepas dari manusia karena dosa, apakah karya penyelamatan apa ini? Karena dosa, apakah karya penyelamatan Allah menjadi sia-sia? Loh, kan kamu tidak semua orang seperti itu. Bagaimana mungkin Allah melakukan hal yang sia-sia? Loh, kalau ada orang yang tidak menjaga keselamatan itu, masa Allahnya yang sia-sia? Gimana ini ceritanya ini? Ya toh? Paham gak? Masa kamu menyalahkan pekerjaan Allah sia-sia sementara ada orang yang menolak itu? Ada orang yang tidak menjaga keselamatan itu. Loh, Allah gak sia-sia lah. Ibarat katanya gini, kamu jatuh dari sepeda, yang kamu salahkan adalah tanahnya. Kan ngaco. Ketidakmampuanmu naik sepeda, nanti kau salahkan sepedanya, kau salahkan tanahnya. Kan ini kocak. Itu kan? Jadi jangan bilang, apakah Allah gagal? Kamu yang gagal kok Allah yang disalahin. Gimana itu? Orang-orang yang tidak mampu menjaga kekudusannya, masa kamu salahin Allah? Mana ceritanya? Terus Allah yang gagal gitu? Kamu yang gak sanggup, kok Allah yang gagal? Bukankah Allah paham betul bahwa manusia tidak bisa terbebas dari dosa? Siapa bilang manusia tidak bisa terbebas dari dosa? Tuhan Yesus itu memampukan kamu bebas.
Loh, itulah yang dia lakukan dalam kurban itu. Kalau kamu bilang manusia tidak bisa lepas, tidak terbebas dari dosa, kurban itu apa? Ketika kamu melakukan kurban, kan dosamu lepas, hangus, terbakar. Wah, nggak ngerti korban ini. Kamu udah berjam-jam di rumahku, kamu nggak dapat apa-apa dari tadi rupanya. Ini orang baru ini berarti nih. Ya, kalau kamu bilang Tuhan tidak bisa melepaskan manusia dari dosa, kamu remeh sekali. Remeh sekali. Serius. Terus untuk apa dia datang? Untuk apa dia jadi kurban? Untuk apa dia menghakimi? Ini mah udah blunder keterlaluan ini. Ini bukan oten ini. Parah. LCD-nya udah rusak katanya. Gimana ceritanya? Kamu konsepmu dari mana? Siapa bilang manusia tidak bisa terbebas dari dosa? Tuhan itu membebaskan manusia dari dosa. Gimana? Ngaku cinta Yesus nggak puasa 40 hari, itu kau John Andik. Mohon maaf, kamu kalau nyerang saya, kamu nggak dapet deh. Kamu nggak bisa deh. Jangankan 40 hari, lebih dari 40 hari Oten itu, saya pribadi lebih dari itu. Waduh, kamu mainnya nggak jauh. Ini jauh aja. Jauh deh. Jauh ya. Jangan namanya John Andi, ganti nama kamu. Aku tahu kamu siapa. Si Andi nih. Jangan bikin namamu John Andi. Ya. Kamu jauh. Jauh banget kamu bilang. Aku cinta Yesus nggak. Siapa? Kan udah aku bilang, kalau nyerang aku salah orang.